Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Zainuri dari Prodi PGMI Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan YN Jember. Sebelumnya, salam bahagia untuk kita semua dan semua kita diberi kesehatan dan perlindungan oleh Yang Maha Kuasa dari virus yang sekarang lagi booming atau viral dari virus corona. Amin. Dan nanti jangan lupa untuk tinggalkan like, comment, and subscribe dan nyalakan notifikasi. Nah, supaya dapat melihat video-video update dari saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan materi tentang fikih bab toharo. Apakah kalian sudah mengetahui tentang toharo itu? Tidak. Oke, saya akan jelaskan. Toharo menurut bahasa adalah suci, sedangkan menurut istilah menghilangkan hadas atau najis yang hanya untuk bertujuannya hanya kepada Allah. Oke, itu mungkin penjelasan tentang toharos yang sedikit. Langsung saja, saya di sini akan menjelaskan juga macam-macamnya yang terdiri dari 4. Yang pertama istinja, yang kedua wudu, yang ketiga mandi, dan yang terakhir tayamum. Sebelum beranjak ke macam-macam toharoh, saya di sini akan menjelaskan tentang macam-macam air. Macam-macam air itu ada 4. Yang pertama itu air suci yang mensucikan atau disebut dengan air mutlak. Gitu. Oke, macam-macam air yang pertama yaitu air suci yang mensucikan. Yaitu adalah air yang bisa dibuat untuk bersuci. Nanti bisa dibuat wudhu, mandi. Air suci yang mensucikan itu air mutlak. Air mutlak itu yang bisa untuk bersuci. Yang pertama ada air sumur, air hujan, air laut, air sungai, air embun, dan air salju. Yang kedua, air suci yang tidak mensucikan atau disebut dengan air mustakmal. Apa itu air mustakmal? Air mustakmal adalah air yang sudah digunakan untuk bersuci. Contohnya, saya di sini mau melakukan wudhu di dalam sebuah bak. Yang baknya itu tidak cukup untuk 2 olah. Kita wudhu sudah menggunakan air suci yang pertama. Nah, nanti itu tetesannya itu kalau masuk ke bak itu itu namanya air mustakmal. Baknya itu air yang tidak suci. Dan contoh lainnya yaitu air kopi, teh, air kelapa, itu air suci yang tidak mensucikan. Yang ketiga itu air musammas. Apa itu air musammas? Air musammas adalah air yang dipanaskan di bawah terik matahari menggunakan wadah yang terbuat dari logam. Maksudnya itu jika ada air yang ditampung oleh bak yang terbuat dari logam. Nah, itu kan kena sinar matahari dan itu membuat panas airnya itu. Kalau kita menggunakan untuk bersuci, berwudu menggunakan air itu gak apa-apa, itu suci. Tapi itu makruh. Kenapa kok makruh? Karena air itu tidak sehat untuk tubuh. Yang keempat itu air mutanajis. Ke macam-macam air yang terakhir, yaitu air mutanajis. Air mutanajis adalah air yang terkena najis ketika berubah warna, bau, dan rasa. Contohnya itu seperti air yang terkena darah atau nanah. Itu sudah najis yang tidak bisa dibuat untuk bersuci. Terus saya di sini akan membahas juga tentang macam-macam najis. Macam-macam air yang terakhir yaitu air mutanajis. Air mutanajis adalah air yang terkena najis ketika berubah ketika air mutanajis masuk ke macam-macam air yang terakhir, yaitu air mutanajis. Air mutanajis adalah air yang terkena najis ketika berubah warna, bau, dan rasa. Contohnya itu seperti air yang terkena darah atau nanah. Itu sudah najis yang tidak bisa dibuat untuk bersuci. Terus saya di sini akan membahas juga tentang macam-macam najis. Macam-macam najis itu ada 3. Yang pertama, macam-macam najis yang pertama yaitu najis mukhafafah, yaitu najis yang ringan. Contohnya najis yang ringan itu air kencing bayi itu. Cara mensucikannya cuma dengan memercikan air. Terus yang kedua, macam-macam najis yang kedua yaitu najis mutawasito, yaitu najis yang di tengah-tengah. Najis
Najis mutawatiro itu digolongkan menjadi dua. Yang pertama itu najis ainiyah. Apa itu najis ainiyah? Yaitu najis yang tampak. Contohnya seperti darah, nanah, atau bangkai atau bangkai tikus, bangkai apalah, bangkai kucing yang selain babi dan anjing. Karena bangkai kedua itu nanti bisa masuk ke najis yang terakhir, yaitu najis mughaladzah, najis yang berat. Terus yang golongan yang kedua dari najis mutawasitoh itu apa? Najis hukmiyah. Najis hukmiyah. Apa itu najis hukmiyah? Najis yang tidak tampak atau samar-samar. Contohnya itu seperti cara membersihkannya, seumpama baju kita itu terkena darah atau kencing manusia di baju. Cara mensucikannya itu cuma dihilangkan dulu itu yang terkena darah sama kencing manusia, itu dihilangkan sampai gak ada baunya, itu hilang sama sabun bisa dihilangkan itu. Terus habis itu disiram dengan 3 kali siraman. Cara mensucikannya begitu. Terus macam-macam najis terakhir itu najis mughaladzah, yaitu najis yang berat. Contohnya itu seperti anjing, babi. Cara mensucikannya najis tersebut dengan membasuh najis tersebut dengan air sebanyak 7 kali. Yang salah satunya dari air tersebut dikasih debu. Oke, itu tadi penjelasan macam-macam air dan najis. Sekarang masuk ke macam-macam taharah. Yang pertama itu istinja. Apa itu istinja? Menurut bahasa istinja adalah menghilangkan kotoran. Sedangkan kalau menurut kita, bahasa kita sendirilah, terutama bagi saya, istinja itu kalau bahasa Jawanya itu cawi. Gitu. Untuk lebih memahaminya, istinja itu cawi. Kalau menurut saya sih lebih paham, supaya lebih memudahkan memahaminya. Dan kalau menurut istilah adalah menghilangkan sisa-sisa kotoran yang keluar dari 2 jalan, kubul dan dubur, menggunakan air. Kalau tidak air, bisa menggunakan batu dan benda-benda kasar lainnya. Terus bagaimana sih tata cara berstinja? Tata cara berstinja itu menghilangkan sisa-sisa kotoran dari 2 jalan, kubul dan dubur, menggunakan air. Jika tidak ada air, bisa menggunakan batu. Terus bisa menggunakan benda-benda kasar yang lainnya seperti tisu, kertas, kain, itu bisa. Caranya itu kalau menggunakan batu itu ping 3 harus 3 kali. Pertama itu ambil batu, ditempelkan di kemaluannya itu 1 sampai 3 helai gitu. Kan kalau di hotel semua itu kan, di hotel luar negeri lah, yang beragamanya itu bukan Islam, kan gak ada air di sana lah. Itu kan cara berstinjanya itu yang menggunakan tisu dengan 3 helai, di 1, 2, 3 gitu. Jangan jadikan 1, harus 3 helai, paham ya. Macam-macam taharah yang kedua yaitu wudhu. Pengertian dari wudhu adalah kegiatan menghilangkan hadas kecil dengan membasuh anggota tertentu dengan air suci disertai dengan niat. Terus bagaimana niat wudhu itu? Saya bacakan. Nawaitul wudu'a lirafil hadasil aswari fardhu lillahi ta'ala. Yang artinya, aku niat berwudu menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Terus saya akan menjelaskan juga tentang rukun-rukun wudu. Apa sih rukun? Ada berapa sih rukun wudu itu? Ada 6. Yang pertama 1, niat. Yang kedua, membasuh muka. Yang ketiga, membasuh kedua telapak tangan sampai siku. Yang keempat, membasuh kepala, membasuh sedikit kepala. Yang kelima, membasuh kaki sampai mata kaki. Dan yang terakhir itu tertib. Di sini akan menjelaskan hal-hal yang membatalkan wudhu. Yang pertama itu memegang lawan jenis yang bukan mahramnya, sudah jelas. Yang kedua itu hilang akal. Maksudnya hilang akal itu kayak orang yang mabuk, gila, pingsan. Nah, itu batal sudah kalau punya wudhu.
Terus yang ketiga itu memegang kemaluan dari kita sendiri itu sudah batal. Apalagi kalau keluar memegang jabatan, apalagi keluar itu tidak boleh, harus wudu lagi, batal wudunya. Oke, selanjutnya itu tidur itu juga membatalkan wudu loh. Tapi kalau kita tidur dengan keadaan tetap itu tidak batal wudunya. Dengan catatan yaitu kalau contohnya kita biasanya itu kalau sholat Jumat kita sebagai orang laki-laki, kalau tidur dengan keadaan tetap kan biasanya kalau mendengarkan khutbah itu kita kan mungkin dengan capek itu tidur, tapi kita tidak bergerak itu tetap itu nggak batal wudunya. Kalau kita bergerak, apalagi kalau sudah kesirap itu, apalagi tidur ya batal, harus wudu lagi. Nah gitu. Oke, macam-macam taharah yang ketiga yaitu mandi. Pengertian definisi dari mandi adalah meratakan air ke seluruh tubuh dengan niatan menghilangkan hadas besar dengan syarat-syarat tertentu. Itu definisinya. Sekarang masuk ke syarat-syarat mandi. Syarat-syarat mandi itu yang pertama Islam, ya jelas. Kalau bukan Islam, ya terserah. Kalau bukan Islam mandi gak usah, meskipun gak mandi besar ya gak apa-apa. Tapi kalau kita sebagai orang Islam itu wajib mandi, karena kalau tidak mandi kita mau melakukan sholat dan melakukan ibadah-ibadahnya itu tidak sah. Terus yang kedua itu tamyiz. Tamyiz itu orang yang bisa membedakan salah dan yang benar, yang baik dan yang buruk. Yang ketiga itu syarat mandi yang selanjutnya yaitu tidak ada sesuatu yang menghalangi masuknya air ke dalam tubuh. Maksudnya gini, contohnya itu kayak orang yang bertato. Nah, itu kan air itu kan tidak masuk, jadi ya tidak sah kalau mandi. Nah, gitu. Terus masuk ke rukun mandi. Rukun mandi itu yang pertama sudah jelas niat. Yang kedua menghilangkan najis yang berada dalam anggota tubuh. Terus yang terakhir itu meratakan air mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Itu semuanya harus terkena air. Saya di sini akan menjelaskan juga tentang sebab-sebab mandi. Yang pertama itu orang yang bersetubuh atau yang namanya itu junub, itu wajib mandi. Terus yang kedua itu keluar mani. Biasanya itu orang yang lagi ihtilam atau mimpi basah itu biasanya ya itu bisa keluar mani. Nah itu wajib untuk mandi. Terus yang ketiga itu orang yang meninggal. Nah itu wajib untuk dimandikan. Terus yang keempat itu haid. Nah itu buat kalangan orang wanita. Terus yang kelima itu nifas. Itu yang buat orang wanita juga. Terus yang keenam itu wilada. Nah itu sebab-sebab disarankan untuk mandi. Oke, di sini saya akan membacakan niat untuk mandi. Untuk niat mandi itu disesuaikan dengan sebab-sebab mandi. Saya bacakan ini. Niatnya bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul mustalirofil hadasil akbari minal junubi fardholillahi ta'ala. Nah, kalau tadi itu niat untuk orang yang junub atau orang yang bersetubuh. Nah, terus kalau bagi kaum hawa atau kaum wanita itu sedang haid atau wiladah atau nifas, cuma diganti minal haidi atau minal nifasi itu. Perbedaan cuma di situ niatannya. Oke. Oke, masuk ke dalam macam-macam taharah yang terakhir yaitu tayamum. Apa sih tayamum itu pengertiannya? Menurut bahasa adalah bersengaja atau bermaksud. Sedangkan menurut istilah ialah bersengaja menempelkan kedua telapak tangan kepada debu suci, kemudian diusapkan kepada muka kedua telapak tangan dengan niatan untuk beribadah kepada Allah, contoh seperti mau sholat dan lainnya. Oke, sekarang masuk ke rukun tayamum. Rukun tayamum itu yang pertama jelas sudah niat. Yang kedua itu mengusap debu kepada muka. Yang ketiga mengusap debu kepada kedua telapak tangan sampai siku. Dan yang terakhir itu tertib. Terus sebab-sebab diharuskan untuk bertayamum. Oke, yang pertama itu satu, karena tidak ada air itu boleh tayamum. Terus yang kedua itu orang yang sakit. Nah, orang yang sakit itu boleh bertayamum. Karena apa? Kalau seumpama seorang dokter menyarankan kepada orang yang sakit itu untuk tidak menyentuh air. Kenapa? Kalau kita menyentuh air itu bisa
membahayakan untuk kesehatan kita, membahayakan kita itu tidak boleh. Nah, lebih baik kita bertayamum. Nah, itu. Terus yang ketiga itu waktu kita melakukan perjalanan jauh dengan membawa seekor kuda atau unta. Nah, waktu itu kita perjalanan jauh itu masuk pada waktu sholat. Nah, pada waktu sholat itu cuma ada satu botol air hanya untuk pas dibuat untuk berwudu. Nah, tetapi alangkah lebih baiknya satu botol untuk berwudu itu dikasihkan kepada hewan yang membutuhkan, kayak tadi itu unta atau kuda, diberikan kepada situ aja. Karena kalau tidak diberikan itu malah kita yang dosa. Nah, lebih baik dikasih kepada kuda atau unta tersebut, kita lebih baik tayamum. Nah, gitu. Terus bagaimana sih dengan bacaan tayamum itu? Ini bacanya, Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayamuma listibahatis sholati fardhillah kita alam. Terus sunnah-sunnah tayamum itu yang pertama membaca bismillah, yang kedua mendahulukan yang kanan, dan yang ketiga itu bersegera. Itu sunnah-sunnah dari tayamum. Untuk tayamum ini diwajibkan atau diharuskan satu kali untuk bersolat. Nah, kalau wudu itu kalau kita tidak batal itu gak apa-apa untuk bersolat, meskipun 5 kali sehari untuk sholat. Terus kita tidak wudu, cuma itu kita menjaga kesucian itu kan gak batal, itu gak apa-apa sholat. Kalau tayamum itu wajib, cuma satu kali tayamum cukup satu kali untuk sholat. Gitu. Oke, saya di sini akan mempraktekkan bagaimana cara bertayamum. Sekarang kita berangan-angan, di depan saya ada sebuah meja. Yang pertama di sini ada debu suci, dan di sini ada debu suci. Nah, terus cara bertayamumnya, saya akan menempelkan debu suci yang pertama, terus di apa namanya ya, diketaskan dan usahakan ketasannya itu jangan sampai kena di debu yang kedua ini. Karena apa? Nanti kalau kena debu yang kedua itu nanti debu mustamal. Nah, itu tidak bisa dibuat untuk bertayamum. Nah, terus kita usapkan kepada muka disertai dengan niat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammuma istibahati sholati fardhillah ta'ala. Tapi niatnya itu di dalam hati, jangan dalam mulut. Oke. Terus habis itu ke debu yang kedua. Tempelkan, habis itu keraskan lagi. Lah, dimulai dari yang kanan. Karena itu sunah-sunahnya. Dari yang kanan. Nah, itu. Sudah. Itu tutorial bertayamum. Sekian. Terima kasih. Oke, itu tadi penjelasan fikih tentang bab thaharah. Sekarang saya akan membahas pertanyaan-pertanyaan kontemporer. Yang pertama, bagaimana cara mensucikan barang elektronik? Bagaimana caranya? Ini jawaban pertanyaan ini itu ada dua pendapat menurut mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i. Menurut mazhab Hanafi, benda yang terkena najis itu bisa suci karena terkena sinarnya matahari. Contoh itu kayak pohon, tanah, nah itu. Terus kalau dengan benda-benda yang padat seperti cermin, kaca, atau apa itu barang elektronik, cara mensucikannya itu cuma menghilangkan najisnya tersebut, cuma menghilangkan. Itu menurut mazhab Hanafi. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, cara mensucikannya itu harus menggunakan air mutlak yang saya sebutkan di penjelasan yang awal itu. Masuk pertanyaan yang kedua, bagaimana hukum wudu jika pakaian yang kita kenakan itu najis atau terkena najis? Jawabannya kan itu pakaiannya kan yang najis, sedangkan wudunya itu kan suci, menggunakan air yang suci mensucikan, berarti ya tidak batal wudunya. Masuk ke pertanyaan selanjutnya, yaitu bagaimana hukum kita menggunakan laser. Nah, itu kan sering pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan. Jawabannya kan pada hakikatnya kita menggunakan laser itu kan sudah menggugurkan kewajiban menghilangkan kulfa. Kalau bahasa Arabnya kulfa. Kalau bahasa dari kitanya itu ujung dari kemaluan pria itu. Gak apa-apa, karena kan itu pada akhirnya kan sudah menghilangkan kewajiban kita itu menggugurkan kan. Ya.
Pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana kalau kita sholat tiba-tiba ada bisul yang pecah? Kan bisul itu kalau pecah kan ada darah atau darahnya. Itu bagaimana hukum sholatnya? Nah, jawabannya itu tidak apa-apa, asalkan itu kan tidak disengaja. Ya, jawabannya cuma seperti itu. Gak apa-apa karena itu tidak disengaja. So, ke pertanyaan selanjutnya, bagaimana jika seseorang mimpi basah melakukan hubungan intim tetapi itu tidak keluar mani? Itu diwajibkan mandi atau tidak? Pertanyaan kontemporer tersebut. Jawabannya itu tidak usah mandi. Karena apa? Karena tidak mengeluarkan mani. Masuk ke pertanyaan yang terakhir, bagaimana hukumnya membaca Al-Quran di dalam HP? Ini pertanyaan yang sangat dipertanyakan oleh semua orang. Bagaimana hukumnya? Itu tidak apa-apa. Karena apa? HP itu kan bukan mushaf. Iya kalau mushaf. Kalau mushaf itu kita wajib untuk ambil wudu untuk membacanya. Itu wajib. Sedangkan HP sama mushaf itu intinya dia HP sama mushaf itu sudah berbeda. Itu tidak apa-apa kalau tidak, meskipun kita tidak wudu membacanya. Meskipun di dalam HP itu ada tulisan Arab, tapi tulisan Arab itu kan cuma gelombang-gelombang yang ada dalam HP ya. Itu tadi penjelasan tentang pertanyaan kontemporer. Di sini langsung saja masuk ke apa sih hikmah dari taharah itu? Hikmah taharah yang pertama, bahwasanya bersuci merupakan bentuk pengakuan Islam terhadap fitrah manusia, yang pada hakikatnya manusia itu lahir dengan keadaan fitrah atau suci, dan kehidupannya pun kita harus bersih, bukan lawan darinya kotor atau jorok. Itu. Yang kedua, menjaga kemuliaan dan wibawa umat Islam, yang mana bahwa orang Islam itu mencintai kebersihan. Dalam hadis sudah disebutkan ada dafatu minal iman, kebersihan sebagian dari iman. Yang ketiga itu hikmahnya tentang kesehatan. Sudah jelas bahwasanya kalau kita menjaga kebersihan, entah itu kebersihan dari lingkungan sekitar, rumah, entah dari badan kita sendiri, itu berarti kita tuh lingkungan badan itu menjadi sehat kan? Hikmah taharah yang terakhir itu, jadikanlah diri Anda sebagai hamba yang terbaik saat menghadap Allah. Bahwasanya kalau kita mau mengerjakan sholat itu kita harus bersih dan suci. Itu dari maupun dari jasmaniah dan rohaniah. Sekian video pembahasan fikih tentang bab taharah. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya manakala saya dari penyampaian materi sampai pemahaman materi saya yang sangat dangkal, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya.